Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Dan kemudian dengan nama yang datang ke surat tua kalau diberi nama keadaan kawannya khusus kawannya saya, dan kemudian ada ulama sedikit pandai sudah datang dalam hari itu yang doa mati yang itu yang doa mati yang mayangan kandung PKK itu merupakan kemarin datang kalau yang tempat minta air kalau minta lagi di dalam kolekap lagi tersadana, dan itu memang itu kepada seluruh rombongan tim Ramadan alaihissalam yang bersedia datang ke surau pemerintah itu sebab surau tua dari itu dulu nama surau tua ini pada mau menurut Allah Subhanahu. Dan terakhir yaitu kepada hadirin dan hadirat malah hadir bersama kita, mudah-mudahan acara kita pada malam ini dirahmati Allah SWT. Amin. Mungkin di tempat-tempat lain tidak ketinggalan juga ya. Jadi itu yang enak kalau usia tidak berlimo itu yang enak titik-titik nak. Ya. Jadi ada yang masuk di bagi usaha lain. Pada ada orang berusia itu tetap mencuri cari. Mereka ingin masuk itu belum. Ya. Dan kalau nanti dalam persiapan nanti itu antara sampai kontrol dan WC itu kita cukup memisahkan. Banyak yang ada segmen yaitu sampai bangkuk yang tadi kok tapi tak bisa. Itu rencana dari pada pengurus, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dia namanya kok minta suara kanggang, minta kue saja itu tuh kurang dari ini juga. Ya mungkin nanti kami karena apa, nah itu anggarannya. Tapi kalau perkiraan kami itu anggarannya sampai 100 juta untuk renovasi itu. Di Pulau di Esok, di sana kami itu dia banyak berlaku secara sudah nampak di kasur tadi. Jadi bagi kita semuanya kami mengharapkan nanti setelah ada perencanaan kematang itu harapan kami itu bantuan dana untuk persiapan itu, dan rencana pengurus itu di pos lokat itu kurang berubah dari toko. Kalau orang lagi di surau, kalau dapat dana surau itu lebih rancak daripada bangunan-bangunan yang ada di sekeliling begitu sopan lah. Kalau itu terhormati. Terakhir kami minta maaf kepada tim ada tempat untuk sampainya ataupun penjelasan kami sebagainya yang kurang menyenangkan kami dari seluruh warga sebanyak itu mohon dimaafkan, dan kami minta kepada tim nanti itu untuk masukan-masukan. Kita betul tadi itu dalam rombongan itu ada nampak kami bangun ya. Kalau bangun itu waktu kita wakilnya kali aku lah waktu nanti aku saja permasalahan yang itu nanti laporkan dia lah nanti mutunya nanti baru boleh hari ya. Jadi banyak kita menggunakan kita mengucikan seluruh lembaga yang terkait. Itu saja mungkin komentar kami karena pada acara kita panjang pada malam ini.
mudah-mudahan kita tidak mengantuk dan kita serap katanya. Dan nanti kalau ataupun di ibu bapak yang ingin menanyakan sama-sama masalah, mohon menyediakan waktu untuk itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf dan nilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dihiasi dengan keberkahan dari Allah yang Allah turunkan spesial malam hari ini. Alah beberapa pekan terakhir awak dilanda panih miang lahawih lo tampara ya saya. Alam minta minum lo tanam-tanaman ya. Alhamdulillah hari ini mulai dari malam sampai tadi menjelang awak kasurau pun diuji dari Allah, diturunkan rahmat untuk bumi dan awak tentu diuji belum. Lailah kasurau Joko malam ini ternyata jamaah musola Nurul Falah Subana alhamdulillah tetap ramai. Syukur kita kepada Allah. Salam dan salam senantiasa kita kirimkan bagi junjungan kita yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Beliau yang sangat kita cintai, beliau yang sangat kita rindukan pertemuan dengannya. Walaupun muka tidak pernah bertemu, walaupun suara tidak pernah terdengar, namun kita meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau orang yang kita cintai dan kita rindukan. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang senantiasa memupuk rasa rindu untuk baginda Nabi, Allah izinkan suatu saat nanti bertemu dengan Rasulullah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bamus Nagari Salam, terusnya yang kami hormati pengurus-pengurus lembaga nagari, terusnya perangkat nagari beserta dengan wali jero, dan seterusnya yang kami hormati ketua pengurus musala Nurul Falah Subana beserta dengan jajaran pengurus yang alhamdulillah terus mengurusi musala kita ini sehingganya kegiatan keagamaan terus berjalan di musala kita. Seterusnya kita hormati Bapak Ibu jamaah musala Nurul Falah Subana yang senantiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakabannya malam ini Bapak Ibu. Ibu ini sehat Bu. Mau jual bana nawa aja deh Bu gitu kan. Tuang-tuang tak kalau Bu bana. Pertama kami dari pemerintah tim Safari Ramadan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus beserta jamaah yang telah menerima kedatangan kita di musala yang kita cintai ini. Kegiatan Safari Ramadan merupakan kegiatan yang insya Allah yang telah berlalu alhamdulillah rutin kita laksanakan. Kedepannya insya Allah akan kita upayakan setiap tahunnya kita mengunjungi masjid dan mushola. Pertama bagian dari silaturahim, yang kedua bagian dari untuk menyampaikan informasi, dan yang ketiganya bagian cara kita untuk membantu masjid dan mushola se-Nagari Sitalam. Di beberapa nagari mungkin mengunjungi masjid sajonya gitu. Ada bahkan nagari yang tidak mengunjungi sama sekali gitu kan. Di Nagari Sitalam alhamdulillah kita mengunjungi tahun patang sama tahun 2022 itu 20 sampai balik musaji musola. Tahun ini adalah 5 balik musaji dan musola se-Nagari Sitalam yang kita kunjungi. Tambahannya di Rimbo Tengah Madatang Retua kita rumus silakan saja. Jadi tambahannya Bapak Ibu musola Al-Ikhlas Rimbo Tengah gitu. Alhamdulillah dengan kunjungan sekitar banyaknya membawa perubahan di beberapa masjid dan musala Bapak dan Ibu, terutama di musala dulunya bentuk palano yang tak pernah aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan. Alhamdulillah mulai sejak Safari Ramadan kita kunjungi, bergerak di pengurusnya, bergerak jamaahnya, akhirnya sekarang sudah bisa sholat di musala yang baru walaupun musala dulu sudah.
Telepon Bapak Ibu pernah ada ngaji mungkin dari musalah papan atau nyobocor ketika tahun patang kami sembahyang hujan-hujan basah lo kami di dalam, kau sendiri jadi imam ketika itu membasah pulau, namun kau menikmati karena 2016 ketika aksi 212 di Jakarta dulu gitu kan, momentum yang luar biasa gitu. Jadi buat tengah itu pulau tahun terakhir jamaahnya masyarakat sekitar kompak berusaha membangun musala dari nol, dari fondasi, dari mereka mulai hibah tanah sampai kini kau bisa lo ditempati gitu. Alhamdulillah sampai patang pakai bantuan pulau dari almarhumah Hajah Irmawati yang ada di Jambi, kakak Masuk Kudun atau kakak Puji ini teman dia yang meninggal, dan beliau tidak punya keluarga lain, artinya tidak punya anak ada waris, maka dibagikanlah yang ada segetek-segetek dibagikan mesti musalah. Alhamdulillah musalah di 2 sampai itu mendapat bagian pulau. Artinya Bapak dan Ibu, dengan adanya kunjungan Safariko, mudah-mudahan tergerak hati wak media musaji musalah kita. Jadi tidak ada lagi musaji musalah, terutama musalah yang tidak berkumandang azan di sini. Minimal maghrib, isya, subuh, dan terakhir kita upayakan siang. Jadi informasi dari tokoh masyarakat kita tadi Nyai Kari Sinaro terkait dengan adanya niat baik awak untuk memperancang musalawah itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang patut kita apresiasi dan patut kita kerjasamakan bersama-sama. Kita yakin indah ada gunung nan tinggi, indah ada lurah nan dalam, indah ada permasalahan nan sulit ketika kita mengarajuannya bersama-sama. Tapi kalau awak sanda bersanda, arok maharoan, ia nak ada nak jadi dah. Tapi ketika awak masing-masing awak bergerak, masing-masing awak berupaya, sama-sama menyoraan, insya Allah bisa awak mendapatkan sampai ibadah yang lebih nyaman dari yang kini gitu. Kalau ibu-ibunya jemaahnya dipakai itu rencana pengurus tadi itu. Kalau masih pakai bersama-sama gitu. Begitu pun di pemerintah negari, Bapak dan Ibu, saya ketahui bahwa kantor awak Nadi Muko, itu belum atau tidak termasuk aset negari gitu. Jadi itu makanya untuk memperbaiki mancat segala macamnya itu tidak bisa menggunakan anggaran negari gitu. Sehingga dari pemerintah negari kita berupaya membangunkan tua kita. Ini yang posisi sedang kini itu sampai kini harusnya awal Maret lah bisa kita karajuan, namun kabarullah biasanya akhir Februari atau awal Maret paling lambat itu dana negari yang dari kabupaten cair sampai kini nggak ada cair lah, sehingga sulit kita mawainya gitu. Dan insya Allah kita upayakan melanjutkan pembangunannya gitu. Sudah tuh Bapak dan Ibu, serpo yang awak ketahui dan awak gerakkan bersama, bahasanya Nagari Sitalang tahun 2023 mewakili Kecamatan Ampek Nagari untuk lomba PKK tingkat Kabupaten Agam, awak mendapat juara 1. Jadi terima kasih banyak ke ibu-ibu yang luar biasa se-Nagari Sitalang yang telah mengupayakan. Itu alun secara fisik benar dipandang oleh Bapak dan Ibu penilaian batang. Jadi artinya untuk tahun 2024 karena awak juara 1 tahun patang di tingkat kabupaten, awak mewakili kabupaten untuk lomba PKK tingkat provinsi. Jadi yang melakukan penilaian tingkat provinsi lain. Itu makanya kita jor-joran untuk mengaktifkan seluruh dasawisma gitu. Apakah untuk lomba saja? Tidak gitu. Sasaran kita Bapak dan Ibu lebih daripada itu, kita menginginkan ibu-ibu bisa menekan angka pengeluaran dalam rumah tangga. Bacaranya biasa tiap masa awak sayur membeli, biasa tiap awak kamang nyamba kamang gulai lado membeli. Dengan menanam lado gadang agak 5 batang jarak-jarak 10 atau 5 balik hari, aku yakin suatu saat nanti ibu nak paradu beli lado gitu. Iya tu lado yang membuktikan di situ bu. Alun-ado lah, kalau alun-ado lah berarti alun-ado yang praktik ya. Di beberapa tempat yang lain, bahkan kadang-kadang lado mahabatang sudah naik duit sini kan, lado kutu kan jadiannya untuk menyembah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sidang jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, kata penghormatan kita tumpangkan kepada pembicara terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan ini yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Masih berkesempatan untuk melaksanakan puasa di siang harinya dan menghidupkan malam-malamnya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada manusia terbaik, manusia pilihan, manusia yang menjadi tumpuan kita di yaumul akhir besok. Manusia yang kita berharap kepada beliau bahwasanya apa yang kita lakukan, bahwasanya apa yang kita jalankan, kita amalkan, itu berlaku sebagai pengikuti apa yang beliau bawakan. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kepada pengurus, kalau di Wabasong ada 5 ini maksimal 5 ini maksimal itu kegiatan orang Wabasong dan itu menular kepada tukang biang pokoknya. Tapi alhamdulillah kalau kita langsung ada oleh yang membatasi demikian singkirnya masih punya lagi seketik. Soalnya alhamdulillah untuk musola Nurul Salah itu satu ada kemajuan kami alih ketika penceramah itu diagih judul. Jadi model-model yang baru model kalau ceramah kemarin itu yang buka kitab kali ya, buka buku kali ya. Karena kalau ceramah ada di judul kadang Selasa Minggu itu kayak itu aja kata jamaah itu. Selasa Minggu ceramah masalah ya ladina amanu kutiban itu siang padanya. Jadi untuk kesehatan itu pengurus harus menyiapkan judul dan insyaallah itu kalau tidak salah itu musola pertama yang menetapkan judul untuk penceramah. Setidaknya menyuruh penceramah itu lebih hati-hati dan membuka kitab balik apa raja balik. Kalau tidak kata sesuai itu yang diminta aja yang disampaikan. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tapi karena COVID nagari tidak ada judulnya dari saya bebaskan, alhamdulillah. Karena sudah menyiapkan kan. Nah, jadi pada kesempatan itu anak-anak yang tetap ada bertanya lagi kan? Tidak dong. Jadi lanjut saja yaitu tentang ciri-ciri orang bertakwa. Tentu banyak pada kesempatan itu bahas 3 saja nya. Singkat saja 3 saja bahas. Masih lanjutan dari yang di Darussalam Batu Pelano yang beberapa hari yang lalu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh awak untuk bertobat tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi ketika Allah menyuruh umatnya hambanya umat Nabi Muhammad itu untuk bersegera dalam memohon ampunan kepada Allah. Bapak bersegera karena ajal tidak ada dan tahu. Tidak salah kami Rabu Patang di Batu Kambiang setelah sholat isya sebelum sholat tarawih diminta untuk mengimami sholat jenazah. Dalam arti kata tidak tahu waktu sampai kama ajal tadi. Maka kan tidak tahu katanya Allah menyuruh bagi orang-orang yang alun amuh puasa, yang alun talaki sembahyang 5 waktu, yang belum sempat untuk kebaikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah untuk memohon menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Awak diperintahkan bersegera untuk mencari ampunan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena batas waktu tidak ada yang tahu. Bahkan kalau hadis di mimbar rato-rato memakai wasiat takwa yang menyampaikan, dan janganlah kalian mati ila wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan seorang muslim. Mati adalah perkara yang pasti untuk awak sadonya. Tidak ada di antara awak yang tidak akan menemuinya. Lah jalih hingga kilo legaran atau jatah awak masing-masing. Maka wasiat takwa harus selalu mengingatkan agar jangan sampai awak mati, tapi awak dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kematian yang pasti tersebut, awak selalu dalam keadaan seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang surganya Allah itu yang disediakan adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Kalau bagi orang-orang bertakwa itu disediakan surga, dan sebaliknya tentu kita sudah paham pula bahwasanya
Allah menyediakan tempat kembali hanya dua, tidak ada pilihan ketiga. Tempat kembali awak hanya ada dua pilihan, antara sarugo dan neraka. Kemudian setelah Allah menyuruh orang bersegera memohon ampun kepada Allah, menyuruh orang untuk memperjuangkan surga yang selalu langit dan bumi tadi yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Di ayat 134-nya Allah kajian ciri-ciri orang bertakwanya. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Kalau insyaallah setiap pembangunan musola masjid di negara awak itu alhamdulillah meskipun bertahap tetap lain saja orang mengadukan infaknya. Karena Allah memerintahkan orang-orang bertakwa itu inyo tetap mengeluarkan fisabilillah, mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Bagi orang yang biasa mengeluarkan hartanya, naik turun pun masalah hartanya, bisnisnya, insya Allah tetap mengeluarkan. Tetap ini membiasakan untuk menginfakkan hartanya tadi. Tahun ini banyak nyawadi tadi musola 2 buah itu sampai juta ya, di bulan puasa sampai juta. Dan sebelumnya laba banyak mengajar bangunan supaya bisa dipakai untuk Ramadan. Itu banyak titik-titik yang masuk. Dan masjid musola di kampung Wako rata-rata seluruhnya menggalang dana di bulan Ramadan itu. Kemudian kok hanya di bulan Ramadan keluar, sabananya di bulan lain pun keluar. Tapi karena memang ada hadis Nabi yang kira-kira artinya adalah sedekah yang paling utama itu memang di bulan Ramadan. Maka itu makanya dia banyak orang mengeluarkan di bulan Ramadan. Nurul Iman sendiri itu kalau menggalang dana itu biasanya sabalun itu tidak diajar orang lah. Ketika tiba Ramadan baru orang amuah. Jadi menggalang dana ke Ramadan, seminggu 2 minggu sebelum Ramadan tidak para orang menyumbang lah. Tapi ketika masuk Ramadan orang baru amuah bakal jadi Senin. Karena salah satu waktu yang utama untuk sedekah memang di bulan Ramadan. Kembali ke ayat, yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang misalnya pikirnya 400 juta diinfakkan 100.000, itu kecil baru persentasenya. Tapi kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan payah, ekonomi yang susah, tapi ada dana 100.000 di dompet, keluar 10.000 lah 10% dari hartanya. Maka tentu yang gadang tadi gadang pahalanya, tapi insya Allah sadanya kembali kepada niat dan keikhlasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang bertakwa adalah orang-orang yang wal kazimina ghaib, orang-orang yang bisa menahan marah. Kalau bulan puasa salah satunya wak diajarkan dari dulu nggak boleh bangi-bangi, nggak boleh barangan, nggak boleh meboh dan segala macamnya. Dan Allah memang memerintahkan mencirikan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan marah. Kok barajo emosinya disalurkan dengan cara yang baik, baajo pasainya, baajo banginya masih dicari jalan penyaluran yang baik untuk meredam emosinya tersebut. Kemudian adalah orang-orang yang selanjutnya adalah wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan terhadap manusia, orang-orang yang amuah mageh maaf. Kalau tadi barajo bani ditahannya, barajo pasainya, barajo tak sukonya, bisa hanya menahan amarahnya tadi. Kemudian setelah itu yang lebih tinggi lagi inyo bisa dengan rela hati mageh maaf kepada orang-orang yang berbuat masalah tersebut. Inyo bisa melapangkan hatinya terhadap kesalahan-kesalahan orang yang membuatnya bagi tadi. Itulah di ayat 134 surah Al-Imran surat ketiga. Kemudian penutup ayatnya wallahu yuhibbul muslimin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau ciri-ciri orang bertakwa tentu banyak, tapi yang Allah ambil di situ hanya 3 saja yang Allah terangkan dalam surat Al-Imran ayat 134. Secara ringkasnya yang pertama, orang yang amuah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Orang-orang yang bisa mengontrol, menahan amarahnya,
orang-orang yang mampu untuk menyalurkan amarahnya dalam hal bentuk yang positif, tindakan negatif tuh. Banginya bisa disalurkannya dengan kanan elok, disalurkan dengan cara yang baik, emosinya bisa dikontrolnya. Kemudian orang-orang yang katikola banginya, lapasenya, labanginya kepada orang, inyo mampu mengajar maaf, murah inyo untuk memaafkan. Kok kesalahan orang murah bana baginya menghilangkan. Bahasa tanya wali batang di Darussalam kepada salah, kok barabana buruaknya orang janwa pikir-pikirkan, tapi nanti elok orang karena barabana elawak jangan dipikir-pikir, tapi buru awak yang karena dalam arti kata kesalahan orang itu maafkan, karena memaafkan kesalahan itu hanya akan membuat lega hati awak masing-masing, tidak terbebani di luar dengan kesalahan orang yang lain pada awak dengan sifat awak yang memaafkan tadi. Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah